Farhan. Karena hari pertama kita temu, kayaknya kita kenalan dulu kali ya. Ini ada 35 udah semua belum? Ada yang belum masuk? Udah semua ya? 35, oke. Saya belum lihat, ada belum mahasiswa ya? 35, ya. Loh, 35 sama saya ya? Berarti ada yang belum dong? Siapa? Siapa satu orang yang belum masuk? Siapa tuh temennya diliatin? Nggak ada yang ketahuan. Di sini PJ-nya siapa? Saya, Bu. Farhan, Bu. Farhan, oke. Farhan, bisa lihat ada temennya yang belum masuk? Baik, Bu. Saya cek dulu ya, Bu. Oke. Sebentar. Materi sudah ada di GC, udah download belum? Udah ada ya? Oke. Oke, kita mulai ya. Farhan udah ketahuan belum? Sepertinya Abdullah Ridwan, Bu. Abdullah. Ya, saya coba hubungi dulu ya, Bu. Oke, Abdullah Ridwan. Oke. Oke, OTW. Ya udah, kita mulai ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita ketemu di mata kuliah SIG, Sistem Informasi Geografis. Kalau saya lihat masih muda-muda ya, kelas angkatan 2 ya, berarti tahun kedua. Berarti dari mulai masuk STIS sudah PJJ nggak sih? Apa sempat ketemu? Belum pernah ketemu. Waduh, jangan-jangan sampai lulus ntar nggak ketemu. Tapi kedekatan dengan teman-teman gimana nih? Maksudnya kalau secara virtual itu kan kenal dengan teman nggak terlalu istilahnya beda ya, ketemu teman offline dengan online itu bondingnya tuh beda. Ya tapi mudah-mudahan tetap kompak ya. Serius nih belajarnya walaupun sistemnya online. Nah, SIG ini kebetulan kemarin itu sudah diinformasikan lah dari jurusan, dari kampus lah.
mulai semester ini tuh ada sedikit modifikasi ya terkait mata kuliah yang ada praktikumnya. Nah, salah satu mata kuliah ada praktikumnya kan SIG nih. Nah, makanya mungkin teman-teman ngelihat kok ada 2 kali pertemuan padahal kelasnya sama kan. Jadi memang mulai sekarang praktikumnya itu dipisah dengan teori seperti itu. Jadi teori di sesi yang berbeda dengan praktikumnya. Kurang lebih waktunya 100 menit, 100 menit, tapi SKS-nya tetap sama ya, 3 SKS. Terus yang dulu biasanya tuh saya ngajar setelah teori itu langsung praktikum. Cuman karena sekarang sudah dipisah, jadi ya pertemuan teori aja, nggak ada praktek ya. Prakteknya kalau saya setting di hari Kamis ya, Kamis sesi 3. Cuman metodenya itu mandiri. Jadi kami tim pengajar hanya menyediakan bahan, modul, nanti yang kalian sendiri yang mempelajari. Kalau dulu biasa saya guidance ya, maksudnya saya tuntun lah ya. Saya tuntun kata caranya dari awal sampai akhir. Nah, kalau sekarang mau ngomong teman harus mandiri nih. Karena kalau saya juga ngerti nih di perubahan metode, tapi ya mudah-mudahan ini lebih baik ya. Nanti tapi saya akan stay di situ ketika ada permasalahan baru saya lihat ya masalahnya di mana. Seperti itulah kurang lebih boleh dipisah ya. Nah, untuk materi hari ini kita pengenalan SIG-nya dulu. Oh ya, pengenalan sayanya dulu ya. Perkenalkan dulu ya. Saya Wida Widyasuti. Saya ngajar di STIS itu dari tahun berapa ya? Sekitar 2012-an ya. Kalau saya kurang ingat, agak lupa juga. Nah, 2012 maksudnya. Berarti kurang lebih beberapa tahun, udah agak lama. Cuman saya bukan dosen tetap di STIS. Nah, jadi kalau saya base camp-nya itu di BPS Pusat ya, di BPS Pusat di Subdit sekarang bukan Subdit, fungsi pengembangan pemetaan statistik, masuk ke Direktorat Meteorologi, Sensus dan Survei. Nah, itu latar belakang pekerjaan saya. Kalau pendidikan S1 saya dari UGM, jadi saya bukan alumni STIS ya. Jadi kalau nanya angkatan ya nggak tahu angkatan saya masuk di UGM ya. Saya ambil S1 fakultasnya geografi, jurusannya kartografi penginderaan jauh. Nah, jadi memang relate ya dengan latar belakang pendidikan S1, kemudian pekerjaan saya sekarang. Saya juga ngajar di STIS, ngajar SIG. Kebetulan memang background saya di situ. Kalau S2 juga sebenarnya nggak jauh-jauh beda juga, tetap di geospasial. Saya S2-nya fakultasnya di Geo and Earth Observation, jurusannya di Geoinformatik di Twente University di Belanda. Jadi dari S1, S2, terus kerja, memang selalu terkait dengan dunia geospasial. Mungkin dari itu makanya saya diberi kepercayaan untuk mengajar SIG ini. Oke, itu sedikit perkenalan dari saya. Mungkin dari kalau teman-teman kayaknya sebentar, saya pengen lihat-lihat dulu nih. Saya stop share dulu. Aduh, kalau offline aja saya tuh suka agak-agak susah nginget satu persatu gimana online ya. Oke, tapi keuntungannya ada namanya di situ, jadi saya tinggal manggil aja. Ini Hanif kemana nih Hanif? Halo. Hanif menghilang. Ke toilet kali ya. Nah, angkatan tahun kedua,
saya pengen tahu dulu nih yang sudah dipelajari apa. Kalau SIG itu sangat terkait sama, nggak terkait sih, masih ada hubungannya dengan kalau di KS itu database. Database sudah belajar? Belum? Belum. Bukannya di semester yang sama ya? Belum ya, kelasnya. Oke. Saya pengen tahu, ada yang udah familiar nggak dengan database, apapun itu database-nya? Raise hand. Nggak ada. Oke, bener nggak ada? Oke. Agak tapi sebenarnya itu cuma satu ini ya, maksudnya dari rancangan materi yang sudah disusun itu salah satunya ada database spasial ya. Cuman kalau memang basic database-nya belum ada, agak susah juga sih. Nah, nggak tahu nih apakah nanti mau diganti atau enggak terkait database ini. Terus kalau regresif juga belum ada ya, belum belajar ya. Oke. Agak-agak nanggung ketika SIG ditaruh di tingkat 2 sih sebenarnya ya. Jadi kita mau kasih materi juga agak terbatas sebetulnya. Tapi oke lah. Pemrograman JavaScript lah, JavaScript. Dapat nggak? Pascal kemarin, Bu. Aduh, ya repot ya. Oke, berarti kayaknya kita akan belajar yang agak-agak basic kayaknya ya. Cuman terkait digitasi, layouting, mungkin nggak akan bisa juga yang agak-agak berbau coding ya. Karena ya percuma nanti kalau basic dasarnya belum dapat, terus kita kasih nanti nggak nyampe ilmunya, takutnya sih itu sih. Padahal sayang ya, database spasial itu lanjutannya dari database sih. Jadi kalau misalnya udah belajar database, nah baru bisa kita sisipin nih secara spasialnya tuh ada loh query lagi khusus untuk spasial. Terus kalau udah bisa familiar JavaScript, paling nggak kita bisa nyobain pengenalan citra satelit ya, download citra satelit lewat Google Earth Engine. Nah, itu kan perlu script JavaScript ya. Cuman kayaknya agak susah juga. Oke, kita lihat deh. Nah, kita mulai teorinya. Ada kira-kira saya pengen tahu nih dari kalian. Kalau ngomongin SIG yang terbayang apa? Saya suka random manggil gitu aja ya. Atika ada nggak, Atika? Ada, Bu. Nah, Atika, menurut kamu nih, kalau mata kuliah SIG kira-kira yang bakal diomongin tuh apanya? Selain peta. Dulu waktu pelajaran geografi pernah belajar penginderaan jauh gitu ya, Bu. Oh, penginderaan jauh. Waktu SMA udah ada penginderaan jauh, kurikulum SMA itu? Ada dapat pelajaran geografi, Bu. Ada perkenalan. Penginderaan jauhnya apa di waktu SMA yang dipelajari? Untuk pemetaan sih. Pemetaan. Penginderaan jauh itu kan kaitannya sama citra satelit ya kan? Dipelajarin jenis-jenis citra satelit ya gitu juga. Iya, Bu. Udah agak-agak lupa, Bu. Oke. Berarti memang ilmu ya udah jauh ya, saya sama kalian gapnya entah berapa puluh tahun. Zaman saya dulu geografi itu waktu SMA ya cuman belajar peta ya, nggak sampai ke remote sensing, nggak sampai penginderaan jauh. Tapi kan memang teknologi itu sangat-sangat cepat ya berubahnya.
apalagi kalau kita ngomongin SIG itu nggak akan jauh-jauh dari teknologi, ya kan? Itu sangat cepat sekali perkembangannya. Ya mungkin dari sehari-hari nih, Hamam mana Hamam? Menurut kamu nih, yang terkait ada relate sama SIG ya dari kehidupan sehari-hari apa? Ada nggak? Apa namanya? Google Map. Google Map. Kira-kira pakai Google Map berarti untuk nyari apa aja? Untuk cari lokasi tempat. Cari lokasi ya. Oke, berarti ada hubungannya sama lokasi ya, lokasi di permukaan bumi. Ya, oke. Ya memang itu tadi kan teknologi dengan SIG itu sangat erat kaitannya karena pada dasarnya kalau kita ngomongin cuma SIG aja, SIG itu cuma tool sebenarnya, alat aja, alatnya. Nah, tapi dengan alat itu kita bisa membuat ya kita bisa explore kan menjadi suatu kita bisa menganalisis data dengan SIG nanti mendapatkan keluaran atau output baru informasi yang jauh lebih kaya dari inputannya. Nah, memang kalau dari teknologi seperti itu. Nah, sedikit cerita kalau zaman dulu kita kan kenal GPS. GPS tahu kan? Ada yang nggak tahu? Tahu ya? Coba saya pengen Pandia deh. Pandia. Iya, Bu. GPS tahu nggak? Tahu. Nah, biasanya pakai GPS di mana? Kalau buat mendeteksi ini apa namanya? Kayak lokasi gitu. Iya. Biasanya ditaruh di bisa mungkin di motor gitu, di barang-barang yang ya bisa dideteksi lokasinya di mana. Ada alat khusus. Ada kalau di handphone ada nggak GPS? Ada. Ada ya. Tapi ada juga yang handphonenya nggak pakai GPS internal. Tapi kebanyakan untuk smartphone sekarang itu sudah built-in sama GPS-nya ya. Jadi makanya dengan GPS kita bisa tracking lokasi ya kan, lokasi kita berada di mana ketahuan. Kita mau cari istilahnya lokasi tertentu yang jarak, misalnya kita mau nyari restoran dari lokasi kita saat ini gimana apa namanya jalurnya seperti itu. Nah itu fungsi-fungsi GPS ya. Nah kalau zaman dulu GPS itu kan familiar di masyarakat itu sejak muncul smartphone ya. Smartphone tuh paling 2000 berapa boomingnya 2014 ya 2013 14 gitu kan. Sebelumnya tuh nggak ada, bahkan dulu yang namanya alat GPS tuh masih kalangan tertentu aja yang pakai, misalnya surveyor ya kan, orang-orang yang memang kerjanya di lapangan, dan alatnya juga apa namanya tidak seperti smartphone ya, jadi memang dia bawa alat itu kemana-mana cuma untuk ngambil titik lokasi koordinat aja. Nah makanya hanya kurun waktu berapa tahun, nggak nyampe 10 tahun ya, 10 tahun itu evolusi GPS sangat cepat sekali, dan bahkan sekarang semua masyarakat tuh sudah familiar dengan alat tersebut. Nah itu salah satu contoh teknologi yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, dan tanpa kita sadari itu salah satu teknologi yang memang digunakan di SIG ya. Nah, kita ke slide. Pokok bahasan hari ini kita masih pengenalan gambaran tentang SIG seperti apa. Nah, ini lalu apa namanya perkembangan SIG-nya seperti itu. Nah, kita lihat satu-satu ya. Tadi sudah kita bahas ya sedikit dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tuh tidak, untuk saat ini terutama ya, erat kaitannya dengan apa namanya lokasi ya kan.
kita pakai smartphone, kita bisa tahu lokasi kita berada, kita bisa cari lokasi-lokasi yang mau kita kunjungin. Nah, itu dari teknologinya. Nah, pentingnya lokasi ini kenapa? Karena hampir semua kejadian sehari-hari itu pasti punya dimensi lokasi atau tempat. Gitu. Jadi kalau aktivitas kita di permukaan bumi, karena kita ngomongin SIG nih ya, berarti ada erat kaitannya dengan bumi ya kan. Sistem informasi geografis itu kan geo, itu kan bumi ya. Nah, ternyata memang aktivitas kita juga pasti berada di permukaan bumi, maupun di darat, di udara, di dalam permukaan bumi ya kan. Itu aktivitas-aktivitas itu pasti dilakukan di suatu tempat di permukaan bumi. Nah, itu dari kalau kita ngomongin aktivitas manusia ya. Kalau kita bicara tentang apa namanya kejadian sekarang ini penting rasanya kalau kita melacak kejadian, maksudnya gini, kita melacak kejadian tuh kita lihat kejadian-kejadian sebelumnya itu seperti apa. Ini beberapa kasus diantaranya kalau kita misalnya mau beli barang di toko online, cenderung kita akan memilih toko yang rate-nya bagus, ya kan? Kayak saya misalnya ke Shopee atau Tokopedia. Kalau ada yang rate-nya 1 aja, terus kita lihat dia ngasih rate 1, tapi dengan bukti yang memang kita anggap valid ya, maksudnya reviewnya. Ya pasti saya akan skip toko itu kan. Nah, kemudian apalagi, nah pengantar barang ini akan mencari rute tercepat untuk mengantarkan barangnya. Nah, pelacakan suatu kejadian ini digunakan untuk memperoleh pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan. Jadi kalau kita belajar dari kasus-kasus sebelumnya atau kita belajar dari suatu kejadian, disitulah kita itulah yang menjadi apa namanya tolak ukur untuk kita mengambil suatu keputusan. Nah, ini nanti ada kaitannya sih dengan SIG ya, karena SIG itu kan goalnya apa? Informasi yang dihasilkan dari SIG nanti akan dijadikan bahan untuk mengambil satu keputusan, arahnya ke sana. Terus, nah lokasi, tadi pentingnya kita melacak suatu kejadian ya. Kalau dengan kaitannya dengan lokasi, nah yang paling salah satu basis pelacakan yang umum digunakan itu lokasi atau tempat kejadian, ya kan? Kayak misalnya tadi contoh kasusnya nyari rute, ya kan, itu kan kaitannya dengan lokasi. Nah ini beberapa kasus contoh melibatkan suatu lokasi untuk sebagai basis pelacakan, ya. Ada kita mau melihat wilayah misalnya yang banyak terdampak COVID-nya, kemudian kuliner yang banyak pengunjungnya, wilayah yang memerlukan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu, dan lain-lain. Nah ini kita mau melihat basis pelacakan, tapi menggunakan lokasi atau tempat kejadian. Oke, contohnya yang COVID ini saya kasih contoh apa nih, peta zona risiko ya. Peta zona risiko COVID ini saya ambil dari COVID-19 GoID kalau nggak salah. Ini baru insya Allah data terbaru ya. Nah ini warna-warna merah itu apa? Warna-warni ini menggambarkan risiko kenaikan kasus. Mana yang risiko tinggi dan mana yang risikonya rendah sampai tidak terdampak. Bahkan di Indonesia ada yang tidak terdampak ya. Yang warna hijau itu tidak terdampak. Ada yang di Papua Barat tuh. Saya nggak apa tuh kabupaten mana. Kalau dilihat, nah saat ini semua kebijakan di pemerintah berdasarkan peta ini. Saya yakin ya. Kebijakan PPKM yang setiap minggu dievaluasi pasti didasari oleh peta risiko ini salah satunya, ya kan? Kenapa sih sekarang Jabodetabek sudah turun level ke level 3, ya kan? Kemarin level 4, sekarang turun ke level 3. Pasti karena ada
data yang diolah sehingga bisa kelihatan ternyata Jabodetabek itu dari resiko kenaikan kasusnya itu sudah turun, yang tadinya tinggi mungkin sekarang sudah turun ke resiko sedang. Makanya akhirnya PPKM diturunkan levelnya ke level 3. Nah, ini salah satu contoh ketika di sini kasusnya adalah pemerintah ya, pemerintah pusat. Sebentar. Ini agak berisik. Oke. Sorry ya. Bentar. Gitu. Oke, lanjut. Jadi ini salah satu contoh basis pelacakan lokasi ya yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk menentukan suatu kebijakan. Dalam hal inilah kebijakan PPKM ya. Nah, ini banyak contoh kasus seperti ini banyak banget ya. Contoh kasus basis pelacakan yang menggunakan lokasi atau tempat kejadian. Nah ini contoh kasus lagi kebijakan publik dengan mempertimbangkan geografis. Nah, kalau tadi kan juga salah satu kebijakan publik ya. Contoh kasus COVID tadi, kebijakan pemerintah pusat untuk menentukan wilayah mana yang PPKM level 1, 2, 3, 4 berdasarkan zona risiko COVID-nya ya kan. Nah, ini salah satu contoh lagi nih. Kebijakan publik, ya kebijakan yang memang dampaknya untuk publik ya, dalamnya kebijakan pemerintah yang dampaknya untuk publik saat mengambil keputusan. Nah, seringkali dilakukan berdasarkan pertimbangan geografis, ya kan. Kalau tadi lebih ke sebaran data secara geografisnya, tapi ini kebijakan yang memang ada kaitannya dengan geografis. Geografis itu permukaan bumi, ya kan. Contohnya apa? Di sini contoh kasusnya. Ketika pemerintah mau menentukan rute jalan tol, misalnya membangun satu jalan tol antar kabupaten kota, nah pasti dia akan mempertimbangkan kondisi geografis dan topografisnya, ya kan? Pasti ya. Kenapa? Kayak misalnya gini, ketika dia ambil rute jalan, bikin jalan baru, dia pasti akan mempertimbangkan jalan mana yang paling mudah dibangun dan yang paling minim resikonya secara geografis. Dia akan, kalau kita lihat peta jalurnya ya, dia akan memilih jalur yang pertama, pemukimannya tidak terlalu padat. Coba kalau kita perhatikan kan, kalau kita jalan pakai, maksudnya di jalan tol ya, sampai ke Jawa sana, sebagian besar jalan tol itu kanan kirinya itu kan non pemukiman, ya nggak? Entah itu sawah, entah itu lahan terbuka, pokoknya non pemukiman. Pertimbangannya apa? Ya pasti dari sisi ekonomi ya. Sisi ekonominya ganti ruginya pasti akan lebih murah, ya. Kalau misalnya di situ harus menggusur wilayah pemukiman, kebayang ganti ruginya pasti akan mahal sekali. Nah, resiko-resiko itu yang harus dia pertimbangkan. Kemudian secara topografisnya pasti sedapat mungkin mencari jalur yang dia tidak harus bukan di pegunungan ya kan, dia tidak harus menggali terowongan semacamnya karena kosnya pasti besar. Kemudian resiko longsor dan lain-lain juga harus dipertimbangkan. Di sini dia lihat juga. Nah, peran atau data spasial ya, data geospasial di sini itu sangat erat. Kalau mau lihat kawasan pemukiman atau bukan, pasti dia perlu citra satelit ya kan, kayak contoh yang paling ujung. Sorry, suaranya berisik. Kemudian di situ juga ada peta rentan longsornya. Nah, pasti dia akan memilih jalur yang
tidak rentan longsor ya kan, karena itu yang harus diantisipasi. Nggak mungkin pemerintah akan membangun jalan yang wilayah tersebut itu rentan bencana. Kemudian dia juga perlu peta geologi, karena dari geologi dia bisa melihat zona kerentanan tanahnya seperti apa. Nah, kalau misalnya kerentanan tanahnya tinggi, ya pasti akan bahaya kalau dia jalur itu melewati zona tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh peran data geospasial untuk mempertimbangkan suatu kebijakan publik. Jadi di situ pemerintah mempertimbangkan efek geografis dan topografisnya. Oke. Nah, kadang kebijakan publik juga memiliki dampak geografis di sini. Jalan yang telah dibangun akan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap masyarakat sekitarnya, tergantung pada akses atau tidaknya secara geografis terhadap fasilitas jalan yang dibangun tersebut. Nah ini, aduh, ya ampun ya. Halo, aduh sorry ya. Suara saya masih jelas didengar kan? Masih. Backsound di belakang saya kedengeran nggak? Orang lagi gergaji kayu. Nggak ganggu kan? Oke, jangan. Ini rumah saya lagi ada renovasi, jadi agak-agak berisik. Oke, sampai mana tadi? Nah, kebijakan publik yang seringkali juga memiliki dampak geografis ya. Di sini contohnya, ini saya screenshot dari internet nih. Nah, terutama yang ada kaitannya dengan dampak geografis ya. Contohnya yang proyek ini klaimnya Walhi ya. Walhi tahu kan? Walhi itu LSM terkait lingkungan gitu ya. Dia bilang katanya proyek di Tol Jawa Tengah itu akan merusak lingkungan. Nah, ini kenapa bisa seperti itu? Ya mungkin, nggak mungkin ya, sudah pasti ketika jalan tol itu dibangun akan banyak lahan terbuka hijau, lahan seperti hutan, sawah, akan dialihfungsikan kan ke lahan terbangun. Nah, itu pasti ada kaitannya dengan faktor lingkungan. Nah, entah itu nanti tidak hanya sosial di sini ya, lingkungan itu bisa jadi lahan tadi yang banyak tutupan lahannya, terus airnya jadi lahan terbuka. Kalau lahan terbuka kan di daerah pegunungan biasanya resiko longsornya itu tinggi ya. Nah, hal-hal seperti itulah yang seharusnya pemerintah itu pertimbangkan ketika akan merencanakan suatu proyek infrastruktur ya. Nah. Oke, next. Jadi kesimpulannya, hampir semua kejadian itu akan terjadi di suatu tempat atau lokasi di permukaan bumi ya kan. Nah, mengetahui lokasi suatu kejadian dapat merupakan sesuatu yang
sangat penting. Nah, jadi kasus-kasus yang tadi saya contohkan tidak hanya dari kehidupan kita sehari-hari, dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang kaitannya dengan publik, juga lokasi satu kejadian itu menjadi hal yang penting. Kayak gitu. Nah, kita beralih ke pengertian SIG sebagai dari sisi sains dan sistemnya. SIG, nah karena kita ngomongin sistem informasi geografis, ya kita bedah dulu ya dari datanya. Data di SIG itu pasti ada kaitannya dengan geo. Geo itu kan kebumian ya di sini. Nah, kalau bumi ada kaitannya dengan permukaan bumi. Permukaan bumi ada kaitannya dengan suatu lokasi, ya kan? Kaitannya di situ. Nah, lokasi atau tempat kejadian dapat diidentifikasi melalui lokasi geografis. Jadi kalau ngomongin lokasi geografis berarti lokasi yang ada di permukaan bumi. Nah, ada istilah juga geodata. Kalau geodata itu sebutan lainnya geographic data atau data geografis. Nah, itu sebenarnya hal yang sama ya. Nomenklatur yang sama, geodata, geographic data, data geografis. Nah, itu ada yang sama, itu data tentang lokasi di permukaan bumi. Makanya kalau di SIG itu kan data-data yang diolah ya pasti berkaitan dengan informasi geografis, lokasi ya kan, wilayah, kemudian apalagi jalur jalan, entah itu sungai, pokoknya ada kaitan informasi dengan lokasi di permukaan bumi. Contohnya apa di sini? Data lokasi kota di Indonesia. Ini baru datanya ya, data lokasi ya. Kota-kota di Indonesia itu sebarannya di mana aja? Misalnya titik pusatnya ya, titik pusatnya sebar di mana aja, di koordinat berapa. Itu contoh dari geodata. Nah, kalau geoinformasi ini informasi geografis, yaitu informasi yang terkait dengan suatu lokasi di permukaan bumi. Kalau tadi datanya, kalau sekarang informasinya. Contohnya apa? Nah, ini data ekonomi menurut lokasi. Misalnya data inflasi, segala macam. Jadi, data tapi data tersebut berdasarkan suatu lokasi. Nah, kalau di BPS, banyak sekali ya data-data yang dihasilkan BPS itu berdasarkan kewilayahan, ya kan? Misalnya data populasi penduduk udah pasti kan berdasarkan kewilayahan kan, sampai publikasi populasi penduduk itu kan sampai wilayah desa ya kalau nggak salah di populasi sensus penduduk kemarin. Kemudian ada banyak sekali data-data yang terkait misalnya ekonomi, inflasi, IKK dan macam-macam. Nah, itu semuanya itu berbasis lokasi, berbasis wilayah. Nah, sistem informasi geografis ini, kalau kita lihat dari sistem informasi itu kan sekumpulan komponen ya. Kalau kita ngomongin sistem berarti sekumpulan komponen. Nah, sekumpulan komponen ini terintegrasi untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses data dalam rangka menghasilkan informasi. Jadi ada komponen terintegrasi, tugasnya untuk apa? Dia untuk mengumpulkan berarti mengumpulkan data kan, kemudian menyimpan datanya, kemudian mengolah datanya. Nanti outputnya adalah menghasilkan suatu informasi. Informasi itu untuk apa? Untuk knowledge kan, untuk pengetahuan dan produk-produk terkait lainnya. Nah, itu sistem informasi sendiri. Nah, kalau kita ngomongin geografisnya, sistem informasi geografisnya, berarti ada ketambahan data yang memuat elemen lokasi. Di sini yang membedakan sistem informasi geografis dengan sistem informasi lainnya. Kalau sistem informasi lainnya kan banyak ya, kalau di KS itu kan salah satu jurusannya kan sistem informasi ya kan. Ya nanti skripsinya pasti kaitannya dengan membuat sistem informasi A, sistem informasi B seperti itu. Nah, yang membedakan kalau SIG ini ada data yang digunakan itu punya elemen lokasi.
atau istilahnya data geografis. Sederhananya ada petanya, kayak gitu. Jadi kalau secara lengkap, sistem informasi geografis itu apa? Sistem komputer untuk menangkap, menyimpan, memeriksa, mengolah, dan menampilkan data yang terkait dengan posisi permukaan bumi. Jadi kalau kita ngomongin SIG, berarti sistem komputer, satu komputer itu apa aja? Ada softwarenya pasti kan, ada hardwarenya. Karena kalau ada software nggak ada hardware nggak bisa dipakai kan. Nah itu satu set tuh sistem komputernya. Tugasnya software SIG itu untuk apa? Untuk menangkap tuh membuat lah istilahnya, bisa mengambil data, membuat datanya, kemudian menyimpan datanya, kemudian data tersebut diolah, dianalisis, dan lain-lain, sehingga nanti menjadi informasi baru tadi kan. Nah, data di SIG sekali lagi pasti terkait dengan posisi di permukaan bumi. Seperti itu. Jadi tadi saya bilang kan SIG itu sebenarnya tool, kalau kita ngomongin SIG-nya aja, karena tool dari software ya, software SIG. Cuman apakah ya kita cuma mempelajari toolnya aja? Enggak kan, kita harus mempelajari lebih dari sekedar alat. Nah, makanya ada istilah sains informasi geografis. Nah, di sini sains informasi geografis merupakan ilmu tentang informasi geografis. Jadi kita nggak cuma belajar alat, tapi kita belajar ilmunya juga, yaitu berbagai pengetahuan dan penemuan yang memungkinkan dibangunnya SIG. Jadi nanti kita belajar dengan tools yang ada di SIG, kita bisa menggali informasi seperti apa. Nah, ingat ya tadi, informasi itu nanti akan berguna untuk menentukan suatu kebijakan kan. Ada banyak contoh yang tadi saya sebutkan, yang kasus yang jalan tol tadi gitu kan. Dari informasi data tentang geografis, kemudian dianalisis, direncanakan sampai nanti dibuat satu kebijakan pembangunan infrastruktur tadi. Nah, sains informasi geografis memberikan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar dari SIG. Jadi nggak cuma teknologi yang diomongin nanti kalau kita ngomongin sains informasi geografis. Jadi pengetahuan maupun teknologinya memiliki peran penting dari suatu pemecahan masalah. Nah, harapannya kita belajar SIG juga tidak hanya belajar cara ngoperasiin softwarenya aja, tapi penerapannya itu untuk suatu kasus tuh seperti apa, kayak gitu. Sampai sini bisa diikutin ya. Saya udah kayak dongeng sebelum tidur nih. Nah. Oke, masih serius. Muka Ika masih serius. Oke, nah jangan kaget, nanti saya tahu-tahu di tengah-tengah saya suka panggil-panggil nih. Nah, mengapa lokasi itu penting? Karena tadi ya, pertama hampir semua aspek kehidupan manusia itu melibatkan lokasi. Tadi udah dijelaskan di awal ya. Kemudian lokasi juga merupakan salah satu pertimbangan penting dalam berbagai pengambilan keputusan. Kalau tadi saya ilustrasikan pengambilan keputusan membangun tol, nah ini ada contoh lagi nih, ada 3 contoh mengambil keputusan. Pertama, untuk memilih lokasi pabrik. Kedua, menetapkan lokasi fasilitas publik. Ketiga, memilih rute perjalanan. Nah, ini kita memutuskan mengambil keputusan berdasarkan mempertimbangkan lokasi. Di situ. Pertama contohnya kita memilih lokasi pabrik. Pasti ada pertimbangan lokasi kan, maksudnya pertimbangan lokasi itu dalam ini contohnya. Ketika mau bikin pabrik, pasti ada syarat-syarat tertentu, ya nggak? Apakah iya kita bisa bikin pabrik di tengah-tengah kawasan pemukiman? Pasti nggak ada. Pasti nggak bisa, nggak boleh. Nah, kalau dari
apa namanya, boleh tidaknya suatu lokasi atau kawasan itu digunakan sebagai pabrik. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan rencana tata ruang kota. Jadi kalau semua kabupaten kota di Indonesia harusnya punya yang namanya peta tata ruang. Nah, pernah dengar nggak peta tata ruang? Nah, biar nggak ngantuk deh, saya pengen manggil. Siapa ya? Martin, ada Martin nggak? Martin. Kita belajar sambil ngobrol ya, biar kalian nggak ngantuk. Halo Martin. Nah. Martin Simamura. Kamu nggak tidur kan, Martin? Halo. Oke. Nah, biar kamu nggak ngantuk ya, biar yang lainnya nggak ngantuk. Pernah dengar nggak peta tata ruang? Peta tata ruang kota. Pernah dengar nggak? Halo Martin, adakah kamu di sana? Halo? Emang hilang? Kamu kemana? Kamu masih mute, Martin. Nggak usah Google dulu. Udah, yang penting jawab aja. Gimana? Tata ruang kota pernah denger nggak? Kalau enggak juga nggak apa-apa, nggak pernah denger juga nggak apa-apa. Hah? Belum pernah ya? Oke. Nah, tata ruang kota itu jadi kayak peta yang dimiliki setiap pemerintah kota atau kabupaten ya. Nah, disitulah di peta itu nanti akan tergambar wilayah-wilayah mana yang diperuntukkan untuk pemukiman, pabrik, pusat ekonomi, kemudian lahan terbuka hijau. Nah, pernah dengar pasti mungkin kalian pernah dengar ya kasus-kasus ramai kasus ketika ada suatu proyek, ternyata ada suatu bangunan ternyata melanggar kawasan terbuka hijau. Nah, yang kayak gitu tuh karena kenapa bisa melanggar? Karena dia berdiri di wilayah yang diperuntukkan sebagai lahan terbuka hijau di peta tata ruang tadi. Nah, aturannya seperti itu. Jadi ada aturan-aturan pemerintah yang memang mengatur ketika itu lahan terbuka hijau, maka itu tidak boleh dialihfungsikan ke lahan terbuka, pemukiman, lahan terbangun dan seperti itu dan sebagainya. Nah, itu diatur di peta tata ruang tadi. Nah, ketika kita ngomongin pemilihan lokasi pabrik, maka nggak bisa kita mentang-mentang istilahnya punya uang ya, kita bisa mendirikan pabrik itu di mana saja. Pasti ada aturan-aturan yang harus ditepati. Salah satunya adalah apakah pabrik itu berada di lokasi yang diperuntukkan untuk pabrik. Apakah boleh lokasi itu didirikan di kawasan pemukiman. Nah, ini ada kaitannya dengan peta tata ruang tadi. Nah, kemudian menetapkan lokasi fasilitas publik. Nah, ini nih terkait penetapan lokasi itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan penting, nggak serta-merta kita merancang suatu lokasi baru, fasilitas lokasi baru itu sembarangan tanpa memperhatikan lokasi yang lain, wilayah yang lain. Misalnya fasilitas pabrik itu contohnya apa? Misalnya, inilah stasiun lah ya, stasiun. Nah, itu mungkin sedikit cerita nih. Pernah, tapi kalian nggak pernah ke Jakarta ya? Ada yang pernah ke Jakarta? Jadi di Jakarta itu kan ada jalur busway ya kan?
Ada jalur busway dan ada jalur KRL. Nah, itu akan kelihatan ketika pemerintah itu bikin suatu infrastruktur baru tapi nggak mempertimbangkan lokasi lainnya. Contohnya di stasiun Dukuh Atas, pernah dengar nggak stasiun Dukuh Atas? Stasiun di sini orang Jakarta siapa? Ada orang Jakarta nggak? Halo? Halo, nggak mau ngaku nih. Nah, orang luar Jakarta semua. Seriusan. Nanti saya suruh latihan tagging bangunan lokasi tinggal, ketahuan kalian di mana nih. Oke, di Jakarta itu ada stasiun Dukuh Atas. Stasiun Dukuh Atas ya. Jadi stasiun Central Busway lah ya. Jadi dia tuh kayak semacam hub gitu untuk membuka jalur busway sana, jalur koridor berapa aja tuh ya, 3 koridor gitu. Rame banget kan. Dan nggak jauh dari situ ada stasiun KRL. Nggak jauh sebenarnya, jauh sih kalau kita jalan kaki. Nah itulah yang suka saya heran kenapa pemerintah yang duluan ada itu kan stasiun KRL yang namanya stasiun Sudirman, dan itu stasiun rame banget. Karena orang-orang yang kerja di Sudirman itu biasanya turun di stasiun Sudirman itu. Tapi yang lucu ketika bikin halte busway Dukuh Atas yang hub tadi, dia tidak mempertimbangkan lokasi stasiun Sudirmannya. Alhasil orang kalau mau dari stasiun Sudirman turun dari kereta mau nyambung ke busway, dia harus jalan jauh, muter, udah mah jalannya jauh, udah gitu naik tangganya muter-muter. Nah, akhirnya apa? Nggak efektif kan? Nah, itu yang menurut saya salah satu pembangunan yang infrastruktur fasilitas publik tapi tidak memperhatikan lokasi yang lain. Akhirnya dampaknya apa? Dampaknya si pengguna transportasi tadi menjadi ya lebih kasihan ya, lebih repot, waktu lebih waktu tempuhnya akan lebih lama, kemudian jauh juga, lebih capek juga, tidak terintegrasi dengan baik antara si stasiun Sudirman tadi dengan halte Dukuh Atas. Itu salah satu contoh ya. Jadi seharusnya pemerintah kota itu ketika membangun suatu lokasi fasilitas publik, dia harus mempertimbangkan efek lokasi juga. Baik kalau hubungannya dengan transportasi, semuanya itu harusnya terintegrasinya. Oke. Nah, sekarang beralih ke apa nih? Pengelompokan masalah geografis. Oke. Jadi masalah geografis ini secara umum dikelompokkan menurut apa? Ada 3 di sini. Pertama, skala atau detailnya, dari detail geografisnya. Kemudian maksud tujuan pemecahannya dan keinginan manusia. Oke, gini. Jadi masalah-masalah geografis yang terkait dengan skala. Nah, ini kaitannya dengan kedetilan wilayah. Ya, contohnya ini apa? Level lokal, regional, atau global. Oke. Jadi kedetilan wilayah itu contohnya apa ya? Contohnya peta lah. Kalau peta di BPS itu kan kita buat dari wilayah terkecil, SLS, Satuan Lingkungan Setempat. Nah, siapa yang tahu SLS? Hafiz, tahu nggak SLS apaan? Peta SLS, pernah dengar nggak? Belum. Tadi cuma dengar dari Ibu, Satuan Lingkungan Setempat. Kira-kira itu peta apa? Batas apa? Kenapa sih BPS harus menggambar peta SLS? Ada batas apa kira-kira peta SLS itu? Tahu nggak? Bisa nebak nggak? Tingkat besar kecilnya wilayah. Besar kecil wilayah, satuan lingkungan setempat. Lingkungan setempat itu, lingkungan setempat kita tuh paling kecil
kita punya rumah ya. Paling kecil lingkungan area administrasi lah, wilayah lingkungan kita tuh apa? Paling kecil. Hafiz di mana tinggalnya? Di Klaten, Jawa Tengah. Klaten itu berarti pakainya apa? RT atau dusun? Kabupaten. Enggak, paling kecil. Enggak mungkin Oh. paling RT. RT ya. Nah, SLS itu peta RT. Jadi BPS itu bikin peta sampai tingkat RT. Nah, kalau di Jawa memang RT ya. Tapi kalau di Bali itu bukan RT lagi, satuan lingkungan setempatnya, tapi Banjar. Nah, di Sumatera beda lagi. Sumatera itu ada jorong, ya kan? Jadi SLS itu beragam. Ada RT, ada dusun, ada Banjar, ada jorong, ada korong kalau nggak salah ada juga ya. Nah, itu SLS. Nah, detil geografis, jadi detil wilayah paling kecil yang kita petakan di BPS itu SLS. Di atasnya SLS apa? Desa. Di atasnya desa apa? Kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Jadi di BPS itu salah satu output datanya adalah peta ya. Jadi nggak cuma data-data statistik juga, kita juga menghasilkan peta. Sebutannya bukan peta administrasi, jangan sampai salah. Peta wilayah kerja statistik. Kenapa sebutan itu nanti aja ya. Itu ceritanya terlalu politis. Jadi, nah ketika kita ngomongin kedetilan geografis, tadi kan ada dari mulai SLS, kemudian desa, kecamatan, kabupaten, dan sampai provinsi. Nah ini kaitannya adalah ke skala. Nah, artinya skala maksudnya apa? Ketika kita bikin peta SLS, SLS itu kan peta RT, kalian kan tahu ya, RT itu kan kecil sekali, ya. Nah, berarti data yang harus kita buat untuk membuat peta RT itu kan harus detail juga, ya kan? Harus rinci juga. Kalau kita pakai citra satelit, harus pakai citra satelit yang resolusinya tinggi, yang rumahnya sampai kelihatan. Jalannya, ganggangnya kelihatan. Nah, ketika di Papua, misalnya, citra satelitnya yang tersedia itu resolusi menengah ke atas, rumahnya aja nggak kelihatan. Yang kelihatan cuma hijau royo-royo, ya kan? Pohon-pohon semua. Apakah bisa kita bikin peta SLS di Papua secara dengan kualitas yang bagus? Pasti sulit, ya kan? Nah, inilah. Jadi salah satu contoh masalah-masalah geografis yang kaitannya dengan kedetilannya. Nah, ini jadi salah satu PR di kita ya di BPS. Kenapa sih kita harus bikin peta SLS? Ya karena kalau kita ngambil data, petugas itu kan wilayah kerjanya harus yang paling kecil. Dan kecil itu ada SLS ya kan. Wilayah tugas, nggak mungkin satu petugas wilayah tugasnya itu sampai desa. Mau sampai berapa hari dia nyacah. Kasihan banget, jauh banget. Apalagi desa di luar Jawa kan luas-luas. Nah, seperti itu. Tapi di satu sisi, kalau kita bikin peta serinci itu sampai tingkat SLS, pasti butuh data, sumber data yang detail juga. Citra satelit yang lebih detail informasinya. Nah, tapi sayangnya tidak semua wilayah Indonesia itu tersedia. Nah, itu salah satu hambatan. Kemudian masalah lainnya adalah dari maksud dan tujuan pemecahannya. Jadi kita mau lihat untuk maksud atau tujuan yang mau kita pecahkan itu apa? Misalnya untuk meminimumkan biaya, menyelamatkan jiwa. Jadi masalahnya secara geografis itu kita kelompokkan ke tujuannya itu apa? Tujuan yang mau kita pecahkan itu apa? Gitu. Kemudian keinginan tahuan manusia, misalnya bagaimana perubahan kawasan hunian, bagaimana pola penyebaran kawasan hunian, dan sebagainya. Jadi contoh kasus misalnya di BPS ya,
kita bisa menganalisis misalnya perubahan suatu perkembangan lahan misalnya ya. Seberapa besar sih perubahan lahan pertanian menjadi kawasan hunian misalnya kayak gitu. Nah, ini bisa kita kita identifikasi dengan pendekatan secara geografis juga. Nah, pola sebarannya seperti apa? Nah, ini bisa juga didekati dengan pendekatan geografis. Nah, pada prakteknya untuk keperluan pemecahan berbagai masalah, SIG itu tidak melakukan pengelompokan masalah. Jadi, semua masalah itu dirangkum menjadi sekumpulan tools untuk menyelesaikan masalah, baik itu kepentingan praktis maupun kepentingan sains. Jadi, ya sebenarnya SIG itu balik lagi adalah tools ya, atau alat. Di sini alat itu yang dimaksud adalah software. Softwarenya untuk menyelesaikan masalah. Jadi software itu tadi digunakan untuk mengolah data, menganalisis data, yang akhirnya hasil pengolahan data itu ditujukan untuk menyelesaikan suatu masalah yang mau kita pecahkan, seperti itu. Nah, apa nih spasialnya? Jadi ini ada 3 istilahnya? Istilah yang kaitannya sama yang sering kita dengar di dunia per SIG-an ya. Ada geografik, ada spasial, ada geospasial. Nah, itu sering, makanya kadang buat orang-orang yang masih awam dengan SIG, bedanya apa sih geografik, spasial, geospasial? Itu sering disebutkan ya, mau di buku, di mana-mana. Ini sebenarnya kalau dari pengertiannya itu memang ada perbedaan sedikit ya kan. Tapi pada prakteknya ya istilah-istilah ini tuh sebenarnya sama aja, mengacunya tuh ke hal yang sama. Walaupun misalnya kalau dari sisi definisi ya, kalau geografik itu artinya ya mengacunya ke suatu permukaan bumi. Kalau spasial mengacunya pada ruang. Ruang itu kan spasial itu nggak hanya permukaan bumi. Nah, kalau geospasial berarti ruang tapi khusus secara khusus ke arah ke permukaan bumi. Jadi spasialnya itu ruangan yang ada di permukaan bumi, istilahnya kayak gitu. Nah, sebenarnya ini sama aja. Jadi jangan bingung nanti kalau misalnya ada geographic data, geographic information, terus spasial, geospasial, intinya sih sama aja. Data yang terkait dengan yang kita anggap ya di SIG itu adalah data yang ada kaitannya dengan permukaan bumi. Jadi data yang punya informasi geografis, informasi di permukaan bumi. Nah, sebelum saya lebih jauh, saya mau nanya. Siapa ya? Nur Aini ada? Ada Bu, maaf habis keluar dari Zoom. Oke. Nah, dari tadi kan saya ngomongin ini ya. Saya panggil apa ya? Nur. Ini Nur ya? Dila Bu. Oh Dila, oke Dila. Tadi kan saya ngomongin soal data yang kaitannya dengan lokasi, data di permukaan bumi ya, data informasi geografis, terus di sini ada data geografik, geodata, segala macam. Nah, sebenarnya kan tadi mengacu ke hal yang sama, yaitu kan data yang merujuk ke suatu lokasi di permukaan bumi. Nah, menurut kamu yang merujuk satu lokasi itu data nih ya, data yang membedakan data geospasial dengan data-data lain, misalnya data statistik ya. Yang membedakan itu dari datanya itu ada informasi apa? Dila tuh.
Menurut Dila apa? Contohnya data lokasi misalnya lokasi kota titik kabupaten kota misalnya kayak gitu. Nah itu kan lokasi data suatu lokasi ya atau data geospasial lah. Nah ciri khasnya data geospasial itu dia punya informasi apa di datanya, di dalam datanya. Kira-kira tahu nggak? Dil. Apa ya, Bu? Mungkin kalau data statistik tuh lebih ke angka-angka informasinya gitu. Kalau Ya. geospasial mungkin lokasinya gitu, Bu. Nah, lokasi itu kira-kira seperti apa sih bentuknya? Kalau kita lihat dari datanya. Bisa aja mungkin luas wilayahnya gitu, Bu. Luasannya, oke. Kamu pernah ngelihat misalnya kalau pakai apa ya? Pakai GPS atau Google Map lah ya. Pernah ngelihat nggak ada informasi koordinatnya? Iya ada, Bu. Angka panjang terus titik gitu. Ya, titik koordinat. Halo? Iya, halo. Iya, gimana Dil? Ada titik koordinatnya. Titik koordinat. Kira-kira koordinat itu pernah ngelihat nggak angkanya itu seperti apa? Panjang tapi ya, saya nggak ngerti artinya apa gitu. Oke, jadi sebenarnya tahu ya Dila tahu, cuman nggak tahu titik koordinat itu apa gitu ya. Oke, makasih Dila. Jadi, nah iya benar sih, maksudnya kita ngomongin data lokasi itu pasti ada kaitannya dengan titik koordinat. Nih, ini saya misalnya contohin ya. Ini apa nih Monas nih. Saya klik kanan di Monas. Kelihatan kan titik koordinat yang mana sih? Kalau saya klik kanan di Google Map nih ya, paling atas itu ada angka minus 6,17 sekian sekian, 106,82 sekian sekian. Ini yang dinamakan titik koordinat. Nah, semua data geospasial pasti punya informasi titik koordinat ini. Nanti kita akan bahas terkait sistem koordinat di materi tersendiri ya. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Jadi data-data yang kita olah nanti di SIG pasti punya informasi koordinat. Karena koordinat ini kan merujuk ke suatu lokasi di permukaan bumi. Seperti itu. Nah, oke, kayaknya saya kebanyak. Udah masih jauh, kita cepat aja ya. Beralih ke data informasi bukti pengetahuan. Nah, ini data udah. Saya nggak akan ngebahas detail ya. Data itu sekumpulan angka, bilangan, teks, atau simbol bebas konteks. Nah, ini data nggak akan punya makna kalau dia berdiri sendiri. Nah, makanya kalau data ini diproses, dia akan menghasilkan suatu informasi, kayak gitu kan. Jadi, informasi itu secara sempit dapat disamakan dengan data dan tidak memiliki makna. Tapi secara luas, informasi adalah data yang telah dipilih, diproses, dikelola, dan disiapkan untuk suatu tujuan tertentu. Jadi sederhananya, data itu kalau berdiri sendiri, kalau tidak diolah, ya dia tidak akan punya makna. Kalau diolah, dia akan menghasilkan suatu informasi. Nah, kalau informasi di SIG ini pasti lagi-lagi konteksnya dengan geografis atau lokasi, ya kan? Nah, di sini ada kalanya ya data-data geografis ini memerlukan biaya yang relatif mahal, tapi menjadi murah untuk format digital informasi menjadi murah untuk direproduksi atau didistribusikan. Oke, saya nggak akan bahas itu.
Salah satu karakteristik penting informasi adalah mudah ditingkatkan nilainya dengan melakukan pengolahan dan penggabungan dengan informasi lain. Nah, misalnya menggunakan SIG. Itu tadi ya, jadi data-data aja kalau misalnya berdiri sendiri, misalnya data titik apa namanya tadi peta SLS, kemudian sebaran misalnya lokasi infrastruktur, kemudian jaringan jalan dan lain-lain, itu kalau dia berdiri sendiri ya nggak ada, kurang bermakna ya. Tapi ketika diolah menggunakan SIG, diolah, dianalisis, nanti akan menghasilkan suatu informasi yang jauh lebih kaya. Nah, ini kaitannya dengan yang pengambilan keputusan. Ini hierarki dalam pengambilan keputusan. Jadi bagaimana suatu data itu bisa diolah menjadi informasi, sehingga informasi itu akan menghasilkan suatu knowledge. Nah, knowledge itu yang akan digunakan untuk mengambil suatu keputusan atau mempertimbangkan suatu keputusan ya. Nah, ini didasarkan dari data atau evidence yang ada. Jadi di SIG juga seperti itu ya, data-data geospasial itu kita olah, kita analisis, menghasilkan suatu informasi spasial yang baru, sehingga dari output tersebut akan bisa digunakan untuk menentukan suatu kebijakan tertentu. Nah, itu sudah saya contohkan di awal-awal ya, contoh-contohnya. Oke, langsung ke perspektif SIG sebagai sistem dan sains. Oke, jadi tadi saya sudah singgung juga ya, SIG itu sebenarnya dia alat ya atau tool berbasis komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, menganalisis, memvisualisasikan. Jadi input, proses outputnya itu di satu tools yang sama, bisa dilakukan di satu tools yang sama. Nah, di sini sebagai alat yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan informasi tentang objek dan peristiwa yang terletak di ruang geografis. Ya, intinya tadi alat untuk memproses, mengolah data-data geospasial sehingga menghasilkan informasi yang memang basisnya juga spasial gitu. Nah, sebagai sains, jadi harapannya SIG itu nggak hanya sekedar alat, tapi bisa digunakan menjadi bukti atau kerangka kerja tentang bagaimana bukti baru, pengetahuan yang nantinya untuk menentukan suatu kebijakan tertentu, intinya kayak gitu. Ya. Nah, sains SIG dan metode ilmiah ini sudah tentu ya harus mengikuti sejalan dengan kaidah-kaidah dalam metode ilmiah. Itu apa aja? Transparan, kemudian objektivitas, independensi, kemungkinan direplikasi, validitas, dan generalisasi. Nah, ini lebih ke kaidah-kaidah dalam metode ilmiah itu seperti apa. Nah, sains SIG juga sama ya, harus mengikuti kaidah-kaidah dalam metode ilmiah. Seperti itu. Nah, ini contoh ilustrasi. Kira-kira pengolahan analisis seperti apa sih yang bisa dilakukan di SIG ini? Saya ngambil dari ST Indonesia ya, paparannya ST Indonesia. Saya lihat ini cukup grafiknya bagus, jadi saya tampilin aja di sini. Jadi nanti di SIG itu kan tools ya, alat. Nah, alatnya itu kita bisa melakukan berbagai macam analisis. Ini contoh analisis sederhana ya, analisis proximity, ada overlay, ada temporal, ada statistikal. Jadi di SIG itu memungkinkan untuk membuat suatu analisis seperti ini. Proximity itu kaitannya dengan jarak suatu lokasi dengan lokasi lainnya. Overlay, kita overlaykan atau kita tampalkan ya peta satu dengan lainnya, sehingga nanti hasil tampalannya itu menghasilkan data baru, informasi yang baru. Kemudian temporal, nah ini bisa kita lihat perubahan dari waktu ke waktu, misalnya suatu wilayah itu seperti apa perubahannya. Contoh kasusnya misalnya lahan terbangun, dari waktu ke waktu lahan terbangun itu perkembangannya seperti apa, secepat apa, seluas apa. Nah, itu bisa dipelajari bisa dianalisis di SIG. Statistiknya, nah statistik juga
bisa dilakukan di SIG. Misalnya kita mau lihat regresi spasial, apa ya, hotspot analisis misalnya. Apakah suatu data, misalkan data kemiskinan tuh polanya tuh seperti apa? Apakah cenderung ada pengelompokan wilayah, misalnya di Jawa Timur misalnya ya. Ternyata kalau dipetakan, data kemiskinan di Jawa Timur itu cenderung mengelompok. Wilayah yang miskinnya tinggi cenderung dikelilingi wilayah yang miskinnya juga tinggi. Tapi wilayah yang tidak miskin cenderung dikelilingi wilayah yang tidak miskin juga. Itu kan ada kecenderungan pengelompokan. Nah, ini bisa dipelajari secara pendekatan statistiknya nanti. Oke, SIG sebagai teknologi menyelesaikan masalah. Nah, ini jadi SIG ini sistem yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah ya, khususnya yang ada kaitannya dengan informasi geografis. Nah, tadi sudah kita bahas ya berbagai contohnya. Nah, aduh sebentar. Oke, sorry, balik lagi ya. Nah, tadi sekarang ke komponen SIG. Jadi kan SIG itu kan sistem ya, sistem informasi geografis. Nah, sebagai suatu sistem, dia itu punya berbagai komponen di sini ya. Ini komponen-komponen SIG. Ada softwarenya, pertama softwarenya ya, datanya. Nah, datanya pasti data yang diolah di SIG sudah pasti mempunyai informasi geografis kan, atau informasi lokasi. Kemudian prosedurnya seperti apa, ada hardware-nya, ada people itu orang yang melakukan pengolahan datanya sampai menentukan suatu kebijakan dari informasi yang dihasilkan. Nah, ini satu sistem SIG merupakan ini komponen-komponen SIG yang membentuk suatu sistem informasi geografis tadi. Nah, oke, sedikit cerita tentang perkembangan SIG. Jadi SIG itu mulai ada sejak tahun 60-an ya. 60-an sampai sekarang. Nah, ada tiga era di sini. Inovasi, komersialisasi, dan era keterbukaan. Ini lebih ke cerita ya. Jadi era inovasi itu saat SIG, teknologi SIG itu muncul pertama kali. Nah, 63 mungkin yang saya highlight itu, nah, tahun 69. 69 itu ESRI itu Environmental System Research Institute. Nah, ini dibentuk oleh Jack Degermoon. Jadi dia membentuk ESRI itu sekarang menjadi suatu perusahaan. Jadi perusahaan pionir SIG pertama itu namanya ESRI. Dan sampai sekarang pun produk-produk ESRI itu masih merajai ya. Dia merupakan perusahaan pionir pertama nih. Jack Degermoon tuh foundernya ya, penemunya ya. Istilahnya sekarang jadi nah, produk-produk SIG ini sudah banyak banget yang digunakan di seluruh dunia. Bahkan di BPS juga kita pakai produk SIG ya. Ada beberapa produk SIG yang kita pakai. Nah, muncul inovasinya itu tahun 69. Kemudian, yang saya highlight lagi tahun 72. Nah, tahun 72 itu pertama kali citra satelit. Nah, satelit Landsat 1, nama satelitnya itu Landsat 1 di launch kan. Nah, Landsat 1 itu tugasnya adalah memotret permukaan bumi. Iya, memotret permukaan bumi yang produk yang dihasilkan adalah citra satelit. Nah, kita kenal ya citra satelit
Mungkin saat ini kita tahunya Citra Satelit yang ada di Google Satelit aja, padahal Citra Satelit itu sangat banyak ya, sangat beragam. Kemudian, nah peta digital, digitizing map, peta digital, peta yang digitasi di komputer itu ditemukan di tahun 73. Nah ini era-era inovasi nih sampai 70-an. Nah era komersialisasi di tahun 80-an sampai 90-an. Nah kayak yang nah ini tahun 86 itu lahir perusahaan tandingannya Esri ini namanya Mapinfo. Nah Mapinfo tuh mulai mengeluarkan software SIG, saingannya Esri ya, di tahun 86. Kemudian apalagi yang penting, nah ini era-era satelit tahun 99 muncul satelit generasi yang lebih baru. Jadi kalau Landsat itu resolusinya sangat kasar ya, puluhan meter resolusinya. Jadi sangat kasar, kalau kita ngelihat rumah nggak akan mungkin kelihatan ya. Tapi tahun 99 muncul nih satelit-satelit Ikonos, Kuiper. Nah ini satelit ini sudah resolusinya tuh sudah hitungan meter lagi, bukan kilometer, lebih detil lagi. Itu muncul di tahun 99. Nah baru era keterbukaan, jadi open data. Nah dimulai teknologi GPS ini muncul di tahun 2000 ya. Tahun 2000 itu sudah ada tuh teknologi GPS. Kemudian nah 2004 OpenStreetMap. Nah ini mulai muncul open data. Jadi karena saat sebelum-sebelumnya software SIG itu cukup mahal ya. Jadi Esri, Mapinfo tadi itu mengeluarkan software SIG yang memang sulit untuk diakses karena harganya ya mahal. Jadi hanya kalangan-kalangan tertentu aja yang bisa menggunakan software tersebut. Nah, makanya muncul di era-era ini tuh data-data yang terbuka, open data yang bisa diakses oleh siapapun, yang bisa istilahnya OpenStreetMap itu bisa dibuat oleh siapapun. Jadi kita volunteer bisa memberikan datanya. Jadi misalnya di OpenStreetMap itu kan ada peta bangunan, ada peta jalan, ada macam-macam. Nah, peta-peta itu yang buat siapa? Yang buat adalah siapapun, publik, volunteer. Nah, sehingga karena datanya juga dari volunteer, data-data ini bisa diakses secara bebas, gratis, tanpa harus bayar. Karena sebelumnya tuh data spasial tuh cukup mahal ya, cukup peta-peta digital tuh cukup mahal harganya. Udah dibuatnya susah, softwarenya mahal, datanya juga mahal. Makanya tahun-tahun 2000 tuh mulai era open data tadi. Kemudian muncul lagi di yang saya highlight ya. Nah, 2009. Ini penting juga. Ini lahir yang namanya Quantum GIS. Nah, ini software GIS yang open source. Tadi yang sebelumnya Esri, Mapinfo itu kan berbayar ya. Nah, tahun 2009 muncullah software gratis yang bisa diakses siapapun secara gratis ya, dan terus dikembangkan sampai saat ini. Dan kita di BPS menggunakan ini sampai kabupaten kota. Dan untuk praktikum SIG juga kita akan menggunakan software Quantum GIS. Seperti itu. Nah, kemudian muncul lagi Google, itu juga di era-era 2000-an ya. Nah, Google Earth Service itu 2005. Nah, ini era 2000-an tuh memang era teknologi SIG ini sangat cepat sekali berkembangnya. Nah, SIG dapat dipandang sebagai alat yang dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah geografis. Nah, akan tetapi bagaimana pengguna SIG sistem geografis Indonesia tahu bahwa hasilnya itu diperoleh akurat. Kemudian prinsip apa yang dapat membantu pengguna sistem GI untuk merancang peta yang lebih baik. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang akan muncul ketika kita mengolah SIG ya. Kalau kita kelompokkan permasalahannya ada 3 di sini. Individual, komputer, dan masyarakat.
Nah, jadi secara individual permasalahannya itu lebih ke apa ya? Pengetahuan dan pemahaman tentang konsep spasialnya itu. Nah, ini sampai sekarang banyak orang yang baca peta aja masih bingung. Bahkan ada, saya nggak tahu ya, ini saya suka ada lihat gojekan gitu, kalau suruh baca Google Map jangan dikasih ke perempuan, pasti ternyasar. Nah, padahal nggak juga ya. Nah, itu karena memang nggak semuanya orang itu ternyata pintar membaca peta, ya. Itu di sisi individual. Nah, di komputer, nah karena SIG ini kan sangat terkait dengan teknologi komputer. Nah, ini kalau kita udah berkecimpung di SIG harus terus update ya, karena teknologinya ini terus berkembang. Teknologi baru akan terus muncul, sehingga terutama saya nih dari dosen ya, karena saya kan pengajar juga, nggak hanya praktisi nggak hanya sebagai pelaksana ya di BPS, tapi saya juga mengajarkan. Artinya tanggung jawab saya adalah saya harus update teknologi ini. Nah, memang teknologi di SIG itu sangat cepat sekali. Selalu ada teknologi-teknologi baru. Bahkan sekarang BPS pun salah satu yang di highlight itu adalah teknologi geospasialnya. Karena ternyata terbukti bahwa geospasial ini sangat-sangat bermanfaat ya untuk kegiatan-kegiatan statistik. Oke, mungkin sebenarnya itu aja sih dari sisi teori ya. Saya hanya mau sedikit cerita aja SIG di statistik, terutama di BPS ya. Ini sebagai pengetahuan kalian semua sih, untuk membuka istilahnya apa ya. Emang di BPS SIG buat apaan sih? Nah, itu kan pertanyaan dasar mungkin ya. Ngapain sih belajar SIG? Emang manfaatnya apa? Di sini saya mau cerita aja sedikit. Jadi BPS itu dalam melakukan pendataan, jadi dalam memodernisasi bisnis proses di BPS itu kan tugasnya kan salah satunya adalah collecting data ya, data survei sensus ya kan. Nah, pre-enumeration itu kan apa? Artinya pencacahan ya. Jadi tahap-tahap pencacahan itu kalau kita kelompokkan sebelum pencacahan, saat pencacahan, dan setelah pencacahan, ini ada beberapa tahapan. Nah, tahapan-tahapan ini sebenarnya sudah dijabarkan dalam bisnis proses statistik di BPS ya. Dari mulai specify need-nya, seperti apa kita mendesain surveinya bagaimana, sampai mengkolek datanya di lapangan seperti apa, sampai hasilnya dianalisis, didesiminasi, dan dievaluasi. Nah, ini sudah ada tahapan-tahapan yang berurutan ya. Nah, peran geospasial itu di mana dari semua tahapan yang ada di kegiatan statistik. Nah, ternyata data geospasial itu punya peran di 3 tahapan besar ini, mulai dari sebelum pencacahan, saat pencacahan, dan setelah pencacahan. Nah, apa saja misalnya saat perancangan sensusnya atau saat pre-enumeration ya, kita memerlukan data geospasial untuk apa? Untuk mengalokasikan beban petugas. Nah, itu diperlukan. Jangan sampai petugas itu punya beban yang tidak adil dengan petugas lainnya, atau beban petugas itu lebih berat gitu kan, terlalu besar, terlalu banyak. Nah, ini dibantu dengan data-data geospasial juga. Kemudian saat lapangan, nah data geospasial fungsinya untuk apa? Untuk menjaga kualitas dari sisi cakupan. Jangan sampai ketika nyacah itu ada yang double cacah, ada yang lewat cacah. Nah, itu hasilnya kan nanti datanya juga tidak akurat gitu ya secara cakupan wilayah. Nah, setelah pencacahan, data geospasial berperan di apa? Di analisis dan diseminasi salah satunya. Contohnya diseminasi di sini ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat publikasi data itu akan lebih menarik kalau dalam bentuk geospasial. Jadi tidak hanya dalam bentuk
angka kabupaten A, jumlah penduduknya sekian, B sekian, itu kurang menarik. Tapi akan lebih bunyi, akan lebih menarik lagi kalau disajikan dalam bentuk spasial. Nah, makanya karena pentingnya geospasial, UN, United Nations, itu membangun suatu framework khusus untuk geospasial, namanya Global Statistical Geospatial Framework. Nah, ini di BPS itu, makanya kita sudah mengacu ke framework ini. Kita sudah mengikuti framework yang ada di GSGF. Aturan-aturannya itu seperti apa? Framework ini itu apa sih? Jadi ada prinsip-prinsip yang harus dilakukan di organisasi statistik NSO gitu kan, National Statistics Organization. Nah, kalau mau mengintegrasikan data geospasial dengan statistik, setidaknya harus bisa memenuhi 5 prinsip ini, framework di sini. Nah, BPS itu sudah mulai menerapkan ke 5 prinsip tadi. Jadi dari mulai kita mendigitasi semua data wilayah ya kan, mulai dari bangunan, kemudian tadi ada peta SLS ya, peta RT. Nah, itu salah satu prinsip yang harus dilakukan ya di GSGF. Nah, BPS sudah melakukan itu. Kemudian standarisasi pengkodean wilayah itu kita lakukan juga. Jadi nanti kita belajar ya di data-data kita ada pengkodean wilayah yang harus diikuti. Jadi provinsi itu kodenya bagaimana, kabupaten bagaimana, kecamatan bagaimana, jadi ada standarnya. Kemudian ada teknologi service. Nah, jadi sharing data berbasis API service ini kan akan lebih apa ya, interoperability ya, interoperabilitasnya itu dapat. Jadi ketika datanya itu berupa service, maka nanti bisa dikonsumsi di berbagai macam platform ya kan, bisa diakses di aplikasi desktop, bisa di web, bisa di mobile dan lain-lain. Ini contoh penerapan teknologi SIG di kegiatan statistik ya kan, dari mulai pre-enumeration kita pakai tools apa aja, alat apa aja, saat enumeration kita pakai alat apa aja. Di sini kita juga pakai mobile application ya untuk ambil data-data geografisnya. Kemudian setelah post enumeration ya, setelah pencacahannya, kita bisa melakukan analisis dengan software-software GIS dan lain-lain. Nah, ini contoh peta yang kita gunakan nih, peta SLS seperti ini nih. Nah, ini nanti teman-teman harus familiar dengan peta ini, karena nanti kalau penempatan di BPS, semua kegiatan BPS itu akan menggunakan peta ini. Kegiatan lapangan wilayahnya ya, wilayah lokasinya ya. Ini peta blok sensus nih, peta blok sensus. Nanti akan ada cerita lagi. Jadi ada peta SLS, ada peta blok sensus. Itu hal yang berbeda. Tapi dasarnya itu adalah peta blok sensus dibuat dari peta SLS. Nah, dengan peta wilayah kerja statistik, ini petugas akan lebih mudah mengenali wilayah tugasnya ya kan. Oh, wilayah tugas saya itu cuma sampai sini. Berarti dia nggak boleh mencacah di luar area tugasnya. Kemudian ada informasi titik bangunan, sehingga si petugas akan lebih mudah. Oh, lokasi si rumah tangga A ada di nomor bangunan berapa? Oh, lokasinya di sini. Nah, sehingga bisa meminimalisir kesalahan ganda cacah dan lewat cacah. Nah, ini contoh pengkodean ya. Nanti data-data peta di BPS itu punya sistem pengkodean yang memang sudah standar. Nah, ini ada ID SLS, ada kode provinsi, kode kabupaten, kecamatan, sampai kode SLS. Nah, semua peta kita itu harus punya kode wilayah yang standar. Nah, ini sistem yang ada di BPS seperti ini. Ya, jadi data kita itu diolah oleh kabupaten kota. Jadi data geospasial kita tuh asal mulanya itu dari BPS kabupaten kota. Dia yang mengolah, kemudian dikirim ke suatu sistem namanya geospasial system, nanti akan dimonitor oleh BPS provinsi. Nah, ketika BPS provinsi melakukan approval, maka data itu akan masuk ke pusat, sehingga pusat bisa melakukan approval juga. Nah, ketika pusat approval, dia akan masuk ke suatu data final. Nah, data final yang akhirnya
nanti bisa dikonsumsi oleh publik ya, atau oleh platform-platform lainnya. Nah, ini sistem yang ada di BPS yang terkait dengan geospasial. Nah, ini perkembangan metodologi. Nah, yang terkait geospasial udah salah satunya remote sensing ya. Ini juga sudah mulai kita lakukan. Jadi tidak hanya di peta-peta seperti apa tadi, titik bangunan, terus wilayah, ya, peta-peta vektor istilahnya ya, tapi kita ke citra satelit. Jadi kita sudah mulai melakukan pengolahan data berbasis remote sensing. Nah, ini pengembangan metodologi terkait dengan geospasial juga di KSA, jadi kerangka sampling area. Jadi pengambilan data sudah berbasis wilayah ya, untuk estimasi produksi padi. Nah, ini mungkin pernah dengar kan ya, pakai aplikasi KSA nanti diambil lokasi sampel padinya, kemudian nanti ada perhitungan untuk menghasilkan estimasi produksi padi. Ini juga ada teknologi mobile positioning data untuk menentukan metropolitan statistik area. Nah, ini informasinya dari ponsel, jadi kita bisa mengidentifikasi pergerakan mobilitas orang itu dari telepon selulernya. Nah, ini nanti diolah untuk menghasilkan sebenarnya wilayah kota itu secara metropolitan statistik area itu sampai sejauh mana. Jadi kalau MSA itu tidak ngomongin misalnya Jakarta lagi, tapi bisa jadi MSA itu nyampe ke Bekasi dan sebagian Bekasi atau seperti ini. Ini contohnya yang Bandung Raya. Nah, itu hasil batas metropolitan statistik areanya itu tergambar di peta yang warna-warna hijau ini ya. Nah, ini contohnya. Nah, oke. Kayaknya selesai untuk tugas presensi. Nah, ini cuman ada 2 aja pertanyaan. Coba silakan kalian cari kira-kira contoh kasus untuk persoalan geografis itu apa. Kira-kira mengapa sih itu dikatakan suatu persoalan geografis? Bebas aja. Contoh sederhana aja, bisa sehari-hari, misalnya saya mencari wilayah, misalnya apa ya, mencari jalur tercepat ke stasiun misalnya. Nah, kenapa sih itu disebut persoalan geografis? Nah, menurut kamu tuh, pandangan kamu tuh apa? Kayak gitu, sederhana aja ya. Nah, ini itu bisa dikirim ke PJJ Google Classroom, respon PJJ-nya, tapi diisikan juga di link ini ya, biar saya ngerekapnya itu lebih mudah. Oke, nanti nih apa sih pertanyaan tugas-tugas untuk harian teori akan saya gunakan juga untuk penilaian tugas secara keseluruhan ya, jadi tolong dikerjakan. Oke, ada pertanyaan nggak? Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Cukup jelas? Pada intinya kita akan mempelajari apa tadi, data-data geospasial, berarti data yang kaitannya dengan permukaan bumi ya. Mudah-mudahan kalian nggak bosan nanti pas praktek teori SIG ya. Karena banyakkan cerita sih kalau di saya, lebih banyak cerita. Prakteknya itu nanti di sesi yang terpisah. Tapi mudah-mudahan bisa fokus ya, karena manfaatnya saya rasa banyak ya. Apalagi teman-teman KS itu relate banget sama SIG. Banyak banget kakak tingkatnya itu tema skripsinya juga terkait SIG ya. SIG remote sensing itu banyak tuh. Jadi basic-basicnya bisa dipelajari di mata kuliah ini. Kemudian kalau untuk penerapan di BPS juga pasti nanti, apalagi KS ya. KS ini nanti kalau penempatan di BPS itu biasanya kalau di kabupaten itu di fungsi IPDS, integrasi pengolahan data statistik. Nah, dia pasti ngerjain peta.
Jadi teman-teman KST harus agak fokus nih di SIG ya. Karena salah satu pekerjaan utama nanti setelah penempatan di BPS adalah ngurusin peta. Minimal digitasi peta itu harus bisa. Ngedit peta itu harus bisa, itu minimal ya. Itu ngolah datanya. Tapi harapannya ya itu tadi, jangan SIG itu cuma dijadikan sebagai tool aja, alat aja. Jangan sampai kita tuh cuma bisa bikin data petanya aja. Tapi bisa kita lakukan analisis yang lebih lanjut sehingga manfaat SIG itu nggak cuma sekedar bikin peta gitu ya, buat analisis, buat diseminasi seperti itu. Apalagi kalau misalnya nanti kaitannya sama remote sensing nih, remote sensing udah manfaatnya udah lebih luas lagi, ya kan? Oke, nggak ada pertanyaan nih. Kalau nggak ada, kita bisa akhiri. Untuk tugas PJJ-nya udah jelas ya? Oke. Oke. Kita akhiri aja pertemuan siang ini. Sebelumnya, udah lagi ya berarti ya? Farhan ya? Baik, Bu. Ya, Oke, teman-teman, untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya ya. Sampai ketemu hari Kamis sesi 3 ya. Selamat mengerjakan tugas PJJ-nya. Kalau gitu kita tutup ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Elif ya. Dah.